Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Sudah semakin senja, sudah semakin menuju gelap maksud gua ya. Ini konten kedua setelah sebelumnya gua bikin tentang konferensi pers. Ada beberapa konten hari ini ya, hari Kamis ini untuk Sobat Football United, sekaligus untuk sambil nunggu nanti pertandingan antara Sheriff Tiraspol menghadapi Manchester United. Kali ini gua ingin ngobrol ringan, yaitu adalah tentang jadwal Manchester United sampai dengan sebelum Piala Dunia, yaitu adalah terakhir itu adalah tanggal 13 Februari ya. Lalu ada Boxing Day setelahnya, dan juga jadwal tahun baru yang selalu berdekatan ya. Tentu saja setelah menghadapi Sheriff Tiraspol, Manchester United ini ada jadwal tunda menghadapi Leeds United. Jadwal yang ditunda ya, menghadapi Leeds United. Lalu setelahnya ini ada Manchester Derby tanggal 2. Lalu 4 hari kemudian Manchester United akan tandang ke Siprus ya. Jadi ini harus ada traveling time lagi. Yang menarik adalah setelah menghadapi Omonia dari Siprus itu letaknya cukup jauh ya, di hampir ke Asia, antara Turki sana, masih dari Yunani masih jauh lagi ke sana. Jadi penerbangan cukup lumayan itu jaraknya ya. 3 hari kemudian Manchester United akan tandang ke Liverpool menghadapi Everton. Menurut gue lingkarin di sana karena memang hanya 3 hari, dan ini tentu saja akan dipotong waktu traveling. Walaupun waktu traveling juga nggak sampai sehari sih, tapi maksud gue akan mengambil beberapa jam. Kemungkinan sih setelah pertandingan menghadapi Omonia ini Manchester United akan langsung ke airport ya, karena ya recovery tim dan lain-lain. Pertandingan Liga away lagi menghadapi Everton. Menurut gue ini akan menjadi tantangan. Lalu setelahnya 4 hari kemudian Manchester United akan bermain kandang menghadapi Omonia. Wow, 4 hari kemudian, luar biasa. Lalu 3 hari kemudian akan tandang ke akan menjamu Newcastle United. 3 hari kemudian akan menjamu Tottenham Hotspur. Lalu 3 hari kemudian akan menghadapi Chelsea di Stamford Bridge. Menurut gua sekali lagi ini jadwal ketat ya. Ini bulan Oktober ini, dari tengah Oktober sampai dengan akhir Oktober ini merupakan jadwal yang sangat padat bagi Manchester United. Dan menurut gua ini harus bisa dikelola, diatur dengan baik oleh Erik ten Hag. Rotasi harus dilakukan. Siapapun itu menurut gue harus siap. Baik itu, sekali lagi gue ulangi, Fred ataupun juga Harry Maguire, pemain muda yang lain-lain harus siap. Karena bukan hanya 11 pemain, bahkan 14-15 pemain saja tidak cukup sih kalau menurut gue melihat ketatnya jadwal Manchester United ini ya. Lalu ya Manchester United akan menghadapi Sheriff 5 hari kemudian, dan 3 hari kemudian setelahnya akan menghadapi West Ham di Old Trafford. Wow. Lalu 4 hari kemudian akan tandang ya ke Real Sociedad. 3 hari kemudian akan menghadapi Aston Villa. 3 hari kemudian akan menghadapi Aston Villa di Carabao Cup. Setelahnya nih baru ada jeda, yaitu adalah sekitar 5 hari sebelum menghadapi Fulham. Lalu ya istirahat Piala Dunia. Dan itu di kotak bawah itu adalah jadwal Boxing Day, yaitu setelah Natal dan juga Tahun Baru. Nah, balik lagi ke bulan Oktober dan November. Bulan Oktober dulu deh, menurut gue ini akan jadi bulan yang sangat penting bagi Manchester United. Kenapa? Nomor 1 jelas ya, ketatnya jadwal pertandingan dari Manchester United. Ini menurut gue sangat-sangat akan jadi tantangan yang sangat besar menurut gue. Sangat-sangat akan jadi tantangan yang sangat besar. Wah, berarti tantangannya gede banget ini menurut gue. Ya, bagaimana tidak, jadwal ketat. Memang betul, semua tim juga akan seperti ini. Artinya bukan hanya Manchester United saja. Artinya apa lagi? Artinya adalah bagaimana Manchester United harus bisa mencari celah, bermain cerdik ya. Bagaimana hasil itu lebih penting kalau menurut gue, ringan amatiran sih, dari permainan yang bagus katakanlah demikian. Tentu saja gue juga ingin ya menyaksikan permainan yang atraktif, menyerang, tapi menurut gue pada akhirnya hasil itu yang akan menentukan di mana posisi Manchester United. Dan dengan ketatnya jadwal ini, Erik ten Hag harus betul-betul pintar dalam mengatur tim yang akan bertanding maupun juga ketika bertanding. Maksud gue adalah ketika keadaan Manchester United tertinggal, ketika Manchester United unggul, ini harus betul sangat-sangat diperhatikan. Para pemain pun juga demikian, taktik seperti apa yang akan dimainkan. Sekali lagi, tentu saja gue berharap Manchester United bisa bermain cantik, bermain bagus, kemenangan besar ya. Tapi menurut gue bermain efektif, bermain meraih kemenangan ini yang lebih penting sih di
partai-partai kalau melihat utamanya di bulan Oktober. Wow, ini sangat-sangat ketat sekali. Bayangkan 4-3 hari sekali Manchester United harus bermain, dan menurut gua ini sangat-sangat sulit ya. Seperti kita ketahui dan sering gua bahas juga di channel gua, kalau kedalaman squad dari Manchester United ini masih sampai dengan saat ini masih menjadi tantangan karena gapnya cukup besar, terutama dari sisi kualitas ya. Ada beberapa pemain yang posisinya sangat sulit diganti, katakanlah Christian Eriksen, lalu juga Bruno Fernandes, Lisandro Martinez, Diogo Dalot ya. Ini merupakan pilar dari Manchester United yang menurut gua mau nggak mau ini harus di rolling, harus dirotasi. Erik ten Hag harus bisa meramu lagi, bukan hanya strategi, bahkan kalau perlu formasi. Ada beberapa pemain tentu saja dengan karakteristik dan juga kemampuan teknis yang berbeda, tapi kita tidak punya pilihan yang banyak. Kita tidak bisa mendatangkan pemain baru. Banyak yang bilang atau komentar sebelumnya, terima kasih ya Sobat Football United yang memberikan komen selalu. Terima kasih sekali lagi. Cuman ada beberapa komen yang mengatakan pemain ini dijual saja, pemain itu dibuang saja. Well, sampai dengan bulan Januari kita tidak bisa melakukan hal itu. Sampai bulan Januari kita tidak bisa melepas pemain ataupun mendatangkan pemain baru ya. Dan di bulan Oktober sekali lagi jadwalnya sangat mengerikan, sangat berdesak-desakan antara satu dan yang lain, sangat sempit. 3 hari sekali, 4 hari sekali harus bermain. Jadi semua pemain harus siap. Dan Erik ten Hag harus memilih betul-betul pemain dan juga lawan yang diturunkan, dan juga nantinya juga strategi ya. Tidak punya pilihan lain sih menurut gue. Jadi sekali lagi bulan Oktober ini akan jadi bulan yang sangat mengerikan bagi gue ya, sebagai fans Manchester United. Walaupun mungkin lawan yang dihadapi ya ada beberapa lawan berat juga sih ya, Chelsea tentu saja, mungkin juga Tottenham Hotspur. Yang lain sih mungkin di atas kertas harusnya Manchester United bisa menghadapi, tapi sekali lagi Manchester United ini masih berproses ya. Kita sudah mengalami 2 kekalahan di awal, lalu juga sempat kalah menghadapi Real Sociedad, artinya masih belum konsisten ini. Jadi tidak jadi jaminan ya. Dan ini Liga Inggris, terutama di kompetisi Liga Inggris, tim yang dengan peringkat lebih rendah ini belum tentu bisa dengan mudah dikalahkan. Apalagi sekali lagi Manchester United masih berproses. Jadi menurut gue Erik ten Hag harus betul-betul mengatur ya, rotasi, strategi pemainnya dan lain-lain untuk menghadapi bulan Oktober yang menurut gue akan jadi bulan terberat di tahun ini bagi Manchester United. Terima kasih sudah menyaksikan. Sudah mulai gelap ini, gue harus segera kembali. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.